syuhida khattun nasabah bisyai'in amila alaihi, apabila sudah saksikan atau sudah terlihat, sudah dilihat catatan ahli nasab ya yang menjelaskan sesuatu mengamalkan, beramal dengan hal itu. Oke. Ya. Sekarang kita lihat kepada poinnya ya. Yang kita bahas ini adalah Ubaidillah. Itu ya cuma kan? bukan syarat ya, itu turuk ya. Iya, udah aman, tenang aja. Ya kan? Nah, sekarang Ubaidillah yang kita bahas. Ya. Dari mana catatan ahli nasab yang mausuf ya, yang dia benar mengetahui catatannya Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa dan ditahqiqnya. Mana catatannya? Saya pakai satu kitab. Contoh seperti Az-Zabidi dengan As-Samarqandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi debat yang sangat seru antara Tengku Qori dan Gus Wafi. Yuk, seperti apa diskusinya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Yu'rafu fakhuhu, tulisannya itu diketahui ya. Wa Kalau begitu Ustaz Wafi, kalau gitu cara memahami ibarat kamu itu diketawain sama Kiai Iman, nggak jelas, nggak bakal kalah tuh Kiai Iman. Saya pastiin. Ayyuro Maulidina TV. Sejauh mana keyakinan antum ini terkait benarnya nasabah Alawi? Jadi begini Tengku, kita adalah apa yang kita baca. Kita adalah apa yang kita baca. Jadi sejauh apa yang saya baca, saya tidak menemukan kemudian narasi-narasi yang membatalkan nasabah Alawi. Belum saya temukan. Itu hanya mungkin ijtihad atau istiqro atau semacamnya dari orang-orang yang ada di barisan keiman. Sehingga ketika sama-sama minta ibarat ya, kalau dalam Basul Masail nih Tengku ya, sama-sama minta ibarat, yang tertulis ya punya Ba'alawi. Kalau keiman gak tertulis plek gitu, gak tertulis gitu loh. Maksudnya nggak tertulis batal gitu. Iya, cuma seumpama nih, Keimat bisa nunjukin ada satu ulama nasab seumpama ya, yang kredibilitas dari abad per abad, otomatis kan begini Tengku. Kayak cerita tentang Bani Ubed yang diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Itu per abad ada itu pembatalannya itu. Jadi orang ini sudah diwanti-wanti agar tidak mengaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, untuk Ba'alawi nggak ada yang kayak gitu. Iya kan, untuk Ba'alawi logikanya berpikir kan dia baru muncul tuh terkenal itu kan di abad 10-11, sementara Zahabi itu kan terus itu di abad ke-7 ya kan. Zahabi itu kan tua, itu abad berapa dah Zahabi juga? Iya, abad ke-6, 7, 8 sekitar itu. Iyalah. Nah, artinya itu memang masih banyak terjadi pembenahan nasab di masa itu, masih sikah. Atau gini aja Tengku, oke lah, di abad munculnya Ba'alawi lah, kalau Tengku menganggap itu abad 9-10 ya, di munculnya lah, ada nggak ulama nasab internasional saat itu yang membatalkan di awal-awal munculnya? Karena rata-rata begini Tengku, saya melihat ya, metode dalam pembatalan ini memang sejak awal-awal mereka muncul, kayak Bani Ubed atau itu loh yang ada di Afrika itu ada itu, saya baca di Tarikhul Islam itu. Nah, itu sejak awal-awal itu sudah mulai dikaji tuh sama ulama, apakah benar ini adalah sayyid atau syarif. Nah, Ba'alawi dari abad ke-9 awal munculnya lah menurut antum, ada nggak kritikan ulama abad ke-9 ke-10 itu yang internasional
yang mungkin kitabnya dikaji seluruh orang itu, ada nggak yang membahas? Ada sih, cuman kan memang tidak menyebutkan batal. Di mana? Di kitab apa? Yang abad ke-9? Di abad 9 itu kan Al-Umdatul Kubra. Terus di kitab ini nih, bukan Al-Umdah, apa namanya? Ya. Sebentar. Lupa saya nama kitab itu. Di situ ada lafaz wakila Abdullah. Itu termaksud Muqtada Zabidi juga akan menyampaikan itu di hasil setelah dia mengisbat nasab anak keturunannya Sayyid Ahmad bin Isa di Raudhul Jali. Kenapa beliau tidak mengisbat wa hadza mattafaqa alaihi nasabun terkait Abdullah itu. Cuma Abdullah sama Ubaidullah satu orang apa dua orang menurut antum? Nah, kalau riwayat Abdullah itu ada terkait Anaknya Ahmad ya, anaknya Ahmad, namanya Abdullah. ya, itu ada. Kalau namanya Abdullah itu patokannya di As-Suluk. Nah, Berarti terus, Abdullah sama Ubaidullah ini beda orang menurut antum? bisa beda orang karena Dalilnya? Ya, di kitab Ibnu Samurah itu yang tertua itu menyebutkan Jadid doang bin Abdullah. Anda, saya Tengku, apa bahwa Abdullah dan Ubaidullah ini dua orang, antum punya dalil apa gitu loh? Iya, karena dalam retorika penyebutan tarikh dan sejarah dan nasab, kalau dari sudut kitab-kitab nasab belum ditemukan riwayat yang menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam riwayat sanad nasab. Tapi kalau dalam riwayat tarikh yang menyebutkan jalur Abdullah itu mempunyai anak hanya Alwi, itu riwayat yang maktubah, yaitu dalam suluk, dan suluk menukil daripada informasi orang yang di zamannya dan diperkuat dari kitab Ibnu Samurah yang tua tuh. Enggak, bukan ke sana sih Tengku, lebih ke arah itu loh. Kan Tengku punya punya asumsi nih ya dulu ya, bahwa Abdullah itu ada tertulis, tapi Ubaidullah gak ada. Nah, berarti kan seolah-olah Tengku ini membedakan antara Abdullah dan Ubaidullah. Itu seolah-olah lain orang. Nah, itu ada nggak sampean apa dalilnya bahwa itu menunjukkan terhadap dua orang, Abdullah bukan Ubaidullah gitu loh? Iya, kalau dilihat dari redaksi matan kitab Al-Burqah itu kan jelas yang tercatat di dalam yang diketahui yang masyhur inda ahli Hadramaut dan yang musattar yang tercatat dalam nasab mereka itu, di situ disebutkan annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa kan. Ubaid. Nah, pertanyaannya dari mana sandarannya Syekh Ali As-Sakran itu bisa memahami Ubaid itu adalah Abdullah yang ditazkir menjadi Ubaidillah gitu loh. Oke, itu saya jawab ya. Ya, ini Tengku. Jadi penulisan Abdullah dan Ubaidullah, kadang disebut Abdullah, kadang disebut Ubaidullah, bahwa ini adalah satu orang, itu justru hal yang biasa terjadi Tengku di dalam. Ini saya kasih dalil ya. Jadi yang pertama, Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran ketika mengatakan bahwa Abdullah ini juga Ubaidullah yang dibaca tasghir itu adalah satu orang. Ternyata sebelum adanya kitab itu ya, sebelum Habib Ali As-Sakran menyampaikan, sudah ada satu kitab yaitu Jauharus Syafaf. Jauharus Syafaf itu menyebutkan ternyata Ubaidullah dengan lafal Ubaid, bukan Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua Tengku,
di dalam penulisan ilmu nasab, Abdullah disebut Ubaidullah itu biasa. Coba Tengku buka di dalam kitab Syajarah Mubarakah, kitab yang menjadi fundamental bagi Kiai Imad, lalu bandingkan dengan kitab Tahdhibul Ansab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ubaidili atau Imam Ubaidili. Di sana ada beberapa orang yang Abdullah juga disebut dengan Ubaidullah, dan itu adalah hal yang biasa di dalam ilmu nasab. Contoh, ada orang yang bernama Abdullah bin Husain, ya, Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain yang tertulis di dalam Syajarah Mubarakah itu kalau kita rujuk, ya, Asy-Syajari, marganya itu Asy-Syajari. Nah, Abdullah bin Husain Asy-Syajari, ternyata di dalam Tahdhibul Ansab lil Ubaidili tertulis Ubaidullah, padahal di Syajarah Mubarakah Abdullah. Nah, kedua, Abdullah bin Ahmad Karkurah atau Kirkur, daerah Irak, disebutkan dalam Syajarah Mubarakah tertulis Abdul. Ternyata di dalam kitab Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili tertulis dengan Ubaidullah. Sama, Ubaidullah bin Ahmad Kirkurah atau Karkurah, daerah Irak itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ubaidullah bin Muhammad bin Ibrahim. Nah, itu tertulis dalam kitab Syajarah Mubarakah, ternyata Tahdhibul Ansab menulisnya Abdullah. Nah, hal seperti itu, ya, tunggu dulu, Tengku, ya. Hal seperti itu ternyata sudah biasa terjadi, Tengku, dalam penulisan nasab. Tidak perlu dipersalahkan. Begini, itu di dalam kitab yang penjenengan sebutkan tadi, itu kan memang nama aslinya Ubaidillah, bukan Abdullah. Itu redaksinya, matanya jelas. Sekarang kalau kita mau lihat dari mana, itu ada Wakilah gitu juga, Wakilah Ubaidullah gitu juga, sama. iya, tetapi kan persoalannya nama dia Wakilah Ubaidillah itu kan bisa terverifikasi dua nama seperti Ahmad dengan Muhammad. Dalam riwayat yang lain di Umdah itu ada yang menuliskan Muhammad, tapi wafi naskhah akhar itu disebutkan dengan Muhammad. Itu ada, nggak masalah. Tapi menjadi persoalan kalau dari dasar kata Ubid gitu. Ubid yang Apa bedanya sama yang tadi? beda redaksinya. Bedanya apa? Redaksi Ubid yang tertera dalam Al-Burqah itu harus difahami sumbernya menjadi tazkir itu dari mana gitu loh. Yang tadi Apa tuh? Yang mana? Sumber tazkir. yang saya contohkan antara Tahdhibul Ansab dengan Syajarah Mubarakah, dari mana itu tazkirnya itu? Kok bisa satu Abdullah, yang satu Ubaidullah? Dari mana? Iya, itu kan tidak disebutkan berasal dari nama Ubid. Yang dituliskan gini loh, coba difahami dulu. Nggak perlu tertawa seperti itu, santai aja. Iya, aman. Di situ coba kamu baca di kitab tersebut di Al-Burqah itu ditulisnya Innahu Ubaid bin Ahmad bin Isa, ya kan? Sementara nama-nama Ubid pada zaman-zaman tempo dulu, bahkan di zaman abad kedua Hijri sekalipun, ya, itu ketika orang bernama Ubid tidak diverifikasi menjadi Ubaidillah. Coba antum bisa nggak? Antum di mana dalilnya itu? Iya, Kalau sama. seperti itu, Sabar. seperti itu. Sabar, coba kamu lihat silsilah nasab ayahnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Coba sebutin, tahu nggak? Ya, saya tahu cuma Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, begitu saja. Oke, saya sebutin nih, Muhammad bin Idris. Mohon maaf ya, apa fokus ke tadi dalil antum bahwa Abdullah dan Ubaidullah beda orang, kalau abad dulu beda, sekarang beda, itu di mana dalilnya? Ini lagi saya sebutin, maka santai dulu lah. Ya, lanjut. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i
bin Sa'ib bin Ubaid. Itu Imam Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ini ketika di sini ada kata-kata Sa'ib bin Ubaid, tidak dinarasikan menjadi Ubaidillah atau Abdullah, nggak ada. Itu dalil daripada keterangan Imam Syafi'i, dia punya kakek. Kok bisa itu dalilnya lu? Loh, ya jadi kamu kenapa Ubed Tengku, bukan Ubaidillah, nggak ada Allahnya kan? Ubed itu kan. Ini jelas ini Tengku ya. Ini ya saya baca ya ibaratnya ya. Ini Tengku. Jadi contoh, kalau Tengku buka di dalam kitab Tahdzibul Ansab, ya. Tahdzibul Ansab. Di sana ada orang yang bernama Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari. Ternyata orang yang bernama Ubaidullah ini di dalam Syajarah Mubarakah tertulis Abdullah bin Husain Asy-Syajari. Sama satu orang. Kemudian bukan hanya itu Tengku. Ada yang bernama Abdullah bin Husain bin Muhammad Al-Uraidi. Itu dalam Tahdzibul Ansab. Dalam Syajarah Mubarakah tertulis Ubaidullah bin Hasan bin Muhammad Al-Uraidi. Jadi perubahan antara Abdullah ke Ubaidullah itu adalah hal yang biasa dalam ilmu nasab Tengku. Seharusnya Tengku harus bisa menyampaikan dalil kepada Al-Fakir bahwa Abdullah dan Ubaidullah adalah dua orang. Itu mana dalilnya? Loh, kan tadi saya sudah sampaikan Abdullah dan Ubaidillah yang kamu sebut di dalam kitab Tahdzibul Ansab atau dalam kitab lain, ya, itu adalah khilaf riwayat terkait nama aslinya. Yang satu riwayat menyebutkan nama Abdullah, yang satu riwayat dari Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan Ubaidillah. Tapi tidak ada satupun riwayat ya yang mengasalkan nama orang itu dari Ubaid menjadi Abdullah, nggak ada itu. Gitu. Apanya sih? Nggak paham saya Tengku ini. Loh, sulit kalau kamu nggak memahaminya. Gini, kamu Enggak, gini aja Tengku. coba Kita sebentar. fokus ya. Kita Jangan, fokus. jangan. Iya, kita fokus. Jangan. Torika Tengku sendiri kan, nggak ada ibaratnya kan. Gini loh, ketika kamu di kitab naskah itu dituliskan Ubaid, gitu loh. Ubaid bukan Ubaidillah. Ubaid wakil wa annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa, ya kan? Pertanyaan, coba kamu pahami, Ubaid itu dari Ubaidillah apa Abdullah atau Ubaidur Rahman atau Abdurrahman? Loh, Ubaidillah yang kita bahas. Iya, yang namanya tasgir dari Abdullah. Ini tasgir nih, tasgir. Nama dasar Abdullah ditasgir menjadi Ubaidillah. Dibuang mudhaf ilaih menjadi Ubaid. Kok Iya dibuang kan? mudhaf ilaih? Ngapain? Terus tanwin itu apa maknanya tanwin itu? Lah, kok dihilangkan mudhaf ilaihnya kan tertulisnya Abdullah sama Ubaidullah aja, tidak ada pembuangan idhofah di sana. Coba Ubaid itu, Ubaidun itu apa artinya Ubaidun? Hamba yang kecil. Iya, Ubaidun. Yaitu Abdun hamba, Ubaidun hamba yang kecil kan tasgir. Begini. Yang ditasgir itu Abdullah atau Abdun? Abdun itu lafal aslinya, ditasgir menjadi Ubaidun. Dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik, fu'aila nij'alif thulathi idza saghartahu nahu fi qadai fi qada. Kan itu dalilnya. Paham. Yang menjadi persoalan Ustaz, tanwin dun itu buang mudhof ilaih Ustaz. Coba lihat hukum tanwin Iwan. Coba dah. Tunggu dulu. Coba di kitab apa dulu keterangan jenengan ini? Coba. Di Alfiyah, coba di Alfiyah. Enggak, maksudnya yang Ubaidullah kemudian dihilangkan jadi Ubaid dalam kasus ini, itu jenengan dapat dari mana referensinya? Sekarang coba kamu lihat di Al-Burqah sendiri, dituliskan Ubaid bukan Abdullah, bukan. Coba kamu baca, bagaimana Ubaid bisa jadi Abdullah?
Ya, terus lanjut. Dari mana? Enggak, dari mana narasinya? Di situ di Al-Burqah Ali As-Sakran menuliskan Ubaid, bukan Ubaidullah. Coba dibaca di Al-Burqah, coba dibaca ibaratnya. Ya di situ ibaratnya waqad fahimtu ma taqaddama manqulan awalan min tarikhil janadi wal awaji. Di situ ada di situ. Saya nggak bawa. Iya, dibaca sampai yang lafal ubaidnya coba. Saya nggak bawa kitab, nggak lagi posisi di kamar, nggak buka kitab. Jadi Ubaid itu tulisnya Annahu Ubaid, kamu buka aja sendiri, Al-Burqah punya kan itu. Ya, Jadi ada bawa Al-Burqah di sini. nah, jadi Ubaid di situ dituliskan jelas Ubaid, bukan Abdullah, bukan Ya, terus? Ubaidillah langsung. Yang menunjukkan mereka dua orang? Nah, yang menunjukkan dia dua orang, dari mana Ubaid itu bisa menjadi Abdullah? Sementara beliau memahami daripada As-Suluk, ya, dan Al-Awaji yang menyatakan bahwa Jadid bin Abdullah bin Ahmad, bukan Jadid bin Ubaid bin Ahmad, bukan. Gitu. Kenapa Anda tidak fokus ke asuluknya saja? Kenapa harus Burqah? Di As-Suluk itu enggak, makanya kan ini kan menggabung yang ditemukan oleh Ali As-Sakran di dalam kefahamannya terkait di dalam kitab As-Suluk. Dia mereferensikan kitab As-Suluk gitu loh. Oh, Dia tunggu memahami dulu. dari kitab As-Suluk. Tunggu dulu. As-Sakran gimana ibaratnya itu? As-Sakran yang bilang bahwa istilah Abdullah menjadi Ubaidillah itu merujuk kepada As-Suluk, gimana ibaratnya? Ya kan di situ udah jelas tadi waqad fahimtu ma taqaddama manqulan awalan min tarikhil janadi. Yang kitab yang milik Ali As-Sakronnya, saya pengen tahu. Iya, itu lafadznya wa hakadha huwa Ubaidun wa hakadha huna huwa Ubaid gitu. Cuma dibuka dulu. Antum lah kan, saya referensi saya yang saya buka, jenengan referensi jenengan yang dibuka gitu loh. Ya udah sebentar, saya keluar dulu. Lanjut. Ya, kembali tadi di dalam kitab Al-Burqah, ya, abad halaman 150 sampai 151 di sini dituliskan wa hakadha huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramaut, ya. Ma'ruf ya. Ma'ruf ya. Ya, Ubaid ya. Wa hakadha huwa huna Ubaid al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattaru fi kutubihim wal mutadawilu fi silsilati nasabihim wa nisbatuhum annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa. Itu lafadznya. Jadi kalau kita manakan, dan demikianlah di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut dan dituliskan dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan di dalam silsilah nasab mereka, dan penasaban mereka itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Al-Burqah Al-Musiqah halaman 150. Nah itu. Ya, terus masalahnya di mana? Jelas di situ kan keterangannya Ubaid, bukan Ubaidullah. Nah, jadi perkataan Ubaidullah di sini berdasarkan pahamnya Ali As-Sakran, wafatnya begini di Al-Burqah. Terus di Jauharus Syafaf yang mengatakan Ubaidullah juga gimana? Yang lebih tua daripada Ali As-Sakran. Makanya ketika Al-Jauharus Syafaf dia mengatakan Ubaidillah, coba lihat dari mana dia menukil, gitu loh. Sanadnya dari mana, gitu loh. Jadi kalau langsung kitab Al-Jauharus Syafaf, ya kan setiap sesuatu itu
ada maraji, ada sumbernya gitu loh. Lah Ya. kalau nggak seperti itu Tengku, gini loh Tengku, gini. Coba Tengku cek sudah ya, cek nasab untuk sekarang ya, cucu Nabi yang sekarang termasuk Tengku lah ya, yang lebih soheh daripada Ba'alawi itu sulit loh Tengku. Yang kalau pakai metode Tengku ya, jadi kitab ini berarti merujuk kepada kitab ini. Kitab ini merujuk kepada ini. Makanya adanya syuhrah wal istifadhah. Kalau kita bahas fikih Tengku ya, adanya syuhrah wal istifadhah ketika tidak ada amudun nasab. Itu gunanya syuhrah Tengku. Tidak ada di dalam kitab fikih Tengku, cari sudah ya. Ketika sudah ada syuhrah wal istifadhah, maka ini ya sebagai pengganti ketika tidak ada amudun nasab. Nah, ketika ada amudun nasab, baru selesai. Nah, gak ada amudun nasab, maka syuhrah wal istifadhah yang dipakai, yaitu asyahadah bitasamu. Nah, sedangkan setingkat Sayyid Mahdi Ar-Rajai Tengku, itu membenarkan loh. Syekh Ali juga membenarkan. Kalau memang begini, oke, kita pakai metodenya Tengku. Kitab ini harus kitab ini, kitab ini harus kitab ini gitu. Coba cari sekarang siapa yang memiliki marga Sayyid atau Syarif, lalu kita bedah sekarang yang seperti itu metodenya gimana? Baik, siap. Kita bedah Ya. nasab Said Abu Bakar Syatta. Gimana? Oke, lanjut. Oke. Kamu tahu nggak umudul nasab Said Abu Bakar Syatta? Jelaskan aja, saya tidak pernah meneliti beliau soalnya. Ya sulit. Kalau kita belum Kita sebutkan kitabnya saja, saya nanti buka kitabnya. Apakah benar kitab ini menukil kepada ini, ada keterangan apa seperti itu. Kemudian kitab ini menukil seperti itu, di kitab selanjutnya apakah seperti itu. Coba. Iya ada. Jadi gini Ustaz. Nah, coba. Kan tadi metodologi pengisbatan nasab ya dari sudut riwayat itu kan ada 3 jalan. Pertama riwayat yang ada dari sekarang sampai ke 8, 10 keturunan ke atas dari kita ini. Nah, dari kita sampai 10 ke atas itu digabungkan dengan itu disebut riwayat syafahiyah namanya. Itu istilahnya riwayat dari mulut ke mulut atau simai lah, yang dituliskan oleh keluarga menjadi satu catatan keluarga. Loh, Gitu. nggak harus ada kitab nasab berarti kalau gitu. Dari dulu kan itu metode dari bawah. Yang mesti kitab nasab itu kan primer gitu, bukan sekunder. Maksudnya harus kitab nasab primer itu gimana maksudnya? Artinya yang mesti memakai referensi kitab nasab itu data-data primer. Siapa data primer? Itu data yang menyebutkan 12 generasi setelah Rasulullah. Karena itu riwayat yang primer itu namanya. Misalkan gini. Dari mana keterangan seperti itu, Tengku? Loh. Anda Riwayat. harus 12 setelah Rasulullah, setiap kitab nasab, lalu kemudian disebut primer, data. Sampean paham nggak data primer itu apa? Data pokok. Primer itu kan pokok. Ya, Pokok abad 9 ke 10 pun ya primer, Tengku. Yang penting data pokok, itu namanya data primer. Dan itu kalau abad 9-10 itu bukan data primer, itu data sekunder Bang. Data Ini sekunder untungnya, itu ya untungnya saya cuma punya HP 1 ini. Saya udah bawa HP 2. apa-apa. Ini ya, saya bacakan data primer itu apa sih? Gitu loh. Nih, tar. Tar ya. Ini Tengku ya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian, yang kemudian data primer itu didapatkan dari individu
atau kelompok melalui wawancara atau yang lain. Nah, data primer ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menyelesaikan masalah penelitian. Nah, otomatis kalau data primer itu adalah data sumber yang kemudian terus ya Itu namanya sama. Kalau baca gini loh, dipahami dulu data primer. Coba tadi ulang pelan-pelan aja, santai, jangan buru-buru. saya pakai 2 layar dari tadi. Sebentar, saya ini apa HP lagi lobet sebentar ya. Saya sambil cas. Coba gini Tengku, biar tidak bernarasi terus, Tengku apa namanya itu ya, sebutkan definisi atau dalil yang Tengku sampaikan itu, bahwa yang harus ada data-data nasab, harus ada kitabnya itu setelah 12 nabi, cucu-cucu nabi, itu di mana keterangannya. Itu kan Tengku belum menyebutkan dalil sama sekali dari tadi gitu loh, seperti retorika jenengan sendiri gitu loh. Iya, sekarang kita gini. Setiap sesuatu itu kan ada mafhum dan mantuk, ya kan? Ya mafhum mantuknya jenengan kan? Saya bisa open cam. Oke. Nggak bisa open cam jenengan. Nah, sekarang gini loh. Yang pertama yang kita harus paham dalam metodologi penetapan nasab, ayyara khatta nasabatin mausukin bihi ya'rifu atau yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaqahu fahina idhin idha syahida khattan nasabah bisyai'in amila alaihi. Itu metodologi yang pertama. Jadi metodologi yang pertama itu ahli nasab melihat catatan nasab, catatan apa namanya, khattan nasabah, catatan ulama ahli nasab yang mausuqah, yang terpercaya. Ya. Ya'rifu khattahu, yang mana ahli nasab tersebut mengetahui betul catatan tersebut, benar-benar dia ketahui adanya, keberadaannya. Wa yatahaqqaqahu, dan dia mentahqiq. Makna mentahqiq itu meneliti atau mendalami catatan tersebut. Makna mendalami di sini ya, coba kita paham bagaimana cara mentahqiq. Sebagaimana kalau kita lihat daripada maraji ahli tahqiq, Itu jenengan salah loh memahami ibarat itu. Anda, kalau kamu bilang saya salah, coba bagaimana yang kamu pahami? Yang saya pahami begini Tengku, ini. Coba. Jadi kaifiyatu itsbatin nasab itu kan di dalam kitab Umdatul Thalib ya. Salah satunya ya. Nah, kaifiyatu itsbatin nasab atau di kitab Al-Muqibun Said Mahdi Ar-Rajai, yang pertama kan ayyura khattun nasabah. Jadi khattun nasabah, bukan nasabah sedang melihat catatan kemudian mendalami catatan itu, bukan. Karena lafalnya ayyura khattun nasabah, catatan si nasabah itu sudah yu'rafu khattuhu, tulisannya itu diketahui ya. Wa Kalau begitu ya, Ustaz Wafi, kalau gitu cara memahami ibarat kamu itu diketawain sama Kiai Iman, nggak jelas, nggak bakal kalah tuh Kiai Iman. Saya pastiin. Kalau Ayyuro kan dibaca majhul. catatan ahli nasab yang terpercaya, Bang. Iya, Gimana? sampean tadi memahami begini Tengku. Itu catatan ahli nasab. Berarti kan kitabnya ahli nasab. Sampean tadi memahami orang ahli nasab memahami sebuah catatan. Itu beda pemahamannya. Bukan begitu, Ustaz. Itu Tadi kita kan nanti bilangnya seperti itu. Enggak, itu ente suka mengambil yang ujung tetapi melupakan yang awal. Gini loh. Coba Ente ini sekarang- teman-teman gimana? Tadi kan Tengku bilang Jangan orang framing, ahli Ustaz. nasab Santai aja, meneliti santai sebuah aja. catatan, kata jenengan. Itu Iya. gak gitu.
Jangan gitu, jangan framing, santai aja gini loh Tan. Coba ulangi, Ya. coba Ini Anda ini, ya, Anda ini seorang ahli nasab, ya kan? Terus bagaimana Anda mengisbat nasab? Ya, Anda sebagai ahli nasab itu melihat catatan ahli nasab lain yang mau suka, gitu loh. Itu pemahamannya. Kok bukan lagi gitu gimana? Coba. Iya, Coba kalau itu. ibaratnya kita apa memahami ibarat sekarang ya. Kita memahami ibarat. Oke. Ini ya, ini. Awal dulu. Tan. Saya kasih catatan ya. Ya. Ntar. Saya ngambil pulpen dulu. Kok dipahami seperti itu dari mana kata saya? Jadi gini kita kurut. Ntar. Ya. Nih, ntar saya balik ya kameranya ya. Ini kan lafalnya kan begini kan ya. Ya. Coba. Ntar. Nah, ini ya. Ayyura khatun nasabah. Ada Udah, sampai catatan situ. ahli nasab. Bukan begitu kok, itu makna begitu kok ada catatan ahli nasab. Loh, khatun kan catatan ini kan nasabah. usunan idhofah. Iya. Bu. Sebentar Ustaz. Khatu itu kan jadi naib fa'il dari yura, ya kan? Kalau secara naib fa'il tuh hakikatnya dia tetap sebagai maf'ul, objek. Yang menjadi subjek itu adalah domir yang tersembunyi di dalam yura. Makanya kalau kita baca dia sebagai bacaan majhul, ya, bahwa dilihat akan catatan ahli nasab, gitu kan? Itu muradnya gimana coba dah? Durima Jaidun. Gini, tar. Durima Jaidun. Beda. Telah dipukul orang akan si Zaid, berarti si Zaid korban yang kena pukul. Ya, Gitu. kalau cuma ini saya paham Tengku. Iya paham, tapi surahnya melenceng gitu loh. Ini Panjenengan. SD kalau ini Tengku. Gini lah. Iya, masalah Gini. SD terserah. Yang jelas ayyura khatun nasabah, bahwa kalau kita mau lebih mudah ya, ia itu takdirnya huwanya marja'nya kepada siapa coba? Marja' huwa itu kepada siapa? Kalau kita baca maklum aja, mau usah baca majhul misalkan. Oke. Kemana marja'nya? Oke. Ayyara khatun nasabah. Ya'rifu khattahu wa yatahaqqaquhu, begitu. Ya wa yatahaqqaqahu. Meskipun kita baca ayyara khatun nasabah Tengku, ini maksudnya kan memang catatan kitabnya ulama nasab Tengku, tetap bermakna ini maksudnya kitabnya kitab nasab yang ditulis oleh an-nasabah, gitu loh. Bukan an-nasabahnya yang sedang meneliti sebuah tulisan, bukan Tengku. Aduh, gini loh. Kamu itu ahli nasab. Kamu itu ahli nasab. Ketika kamu mau mengisbat nasab seseorang, kamu melihat catatan ahli nasab, ulama ahli nasab lain, bukan catatan gitu. kamu. Kalau gitu, loh. ya gini, saya contohnya ya, saya nih mau, kan itu kan judulnya kaifiyatu isbatin nasab, cara menetapkan nasab itu bagaimana ya. Yang pertama, ada tulisan ahli nasab atau kitab nasab. Kalau sudah ada kitab nasab, yang kitab nasab tulisan ahli nasab itu sudah diketahui dan sudah tertahqiq, selesai masalahnya, kan begitu pahamnya? Iya, bukan begitu. Itu paham kamu secara ringkas begitu sah-sah aja sih.
Cuman ya wayatahaqaqahu itu bukan makna mentahqiq. Makna mentahqiq dalam kamu itu maknanya meneliti, mendalami, dikaji. Ya, mentahqiq kan mendalami artinya Tengku. Saya kan pakai bahasa Iya. Arabnya. Apa bedanya kan? Gimana sih? Iya, kalau makna mentahqiq cuman ada tahqiq, ya kan? Tahqiq Selesai, oke. artinya mendalami. Oke, sekarang saya tanya, gantian bertanya. Taruhlah. Kalau berarti kan Ya kan? kalau ada kitab nasab, kitab ulama nasab kan selesai. Apa masalahnya? Ya baca sampai habis. Iza saida khattan nasabah atau iza syuhida khattun nasabah bisyai'in amila alaihi. Apabila Ya. sudah saksikan atau sudah terlihat, sudah dilihat catatan ahli nasab, ya, yang menjelaskan sesuatu, mengamalkan, beramal dengan hal itu. Oke. Ya. Sekarang kita lihat kepada poinnya, ya. Yang kita bahas ini adalah Ubaidillah. Itu Ya kan? cuma anu ya, bukan syarat ya. Itu turuk ya. Iya, udah aman, tenang aja, ya kan. Nah sekarang Ubaidillah yang kita bahas. Ya. Dari mana catatan ahli nasab yang mausuf, ya, yang dia benar mengetahui catatannya Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa dan ditahqiqnya. Mana catatannya? Saya pakai satu kitab. Contoh seperti Az-Zabidi dengan As-Samarqandi. Ya terus gimana lafaz di As-Samarqandi di situ di takliknya kan ada musannif tidak mengetahui betul di situ. Coba bukalah kitabnya As-Samarqandi. Ah, ini ya. Coba. Bentar, saya buka. Halaman. Apa nama kitabnya? Bentar. Bentar ya. Ini ada. Sebentar. 8:20. Ini ya. Oke, bentar. Oke, nih saya baca An-Nasabah As-Sayyid Muhammad bin Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani. Ya, abad ke-10. Berapa? Dalam kitab Tufatul Thalib. Ya, halaman berapa? Tufatul Thalib halaman tar. Ini kumpulan ibarat saya soalnya saya udah bawa kitab aslinya. Ya, nggak apa-apa. Halaman 76 sampai 77. Kalau di sini saya mengumpulkannya itu dari kitab Tuhfatul Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib halaman 77 dan 76. Nah, di sini kan begini, qalal muhaqqiqun, ya. Qalal muhaqqiqun bihadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibnu Samurah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahibu kitab At-Talkhis wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal wal Imam Abil Hub Al-Burai wal Imam Fadal bin Muhammad Al-Burai wal Imam Muhammad bin Abi Bakar, terus sampai setelah menyebutkan semuanya itu
Gini Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, itu Ini tunggu dulu, ini saya baca dulu. Wa Syekh Fadl bin Abdullah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman bin Hassan. Kemudian Kharaja As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in minal aulad wal qarabat wal ashab. Tuh, jelas ya. Jadi ini adalah perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa bersama anaknya yang bernama Abdullah. Itu tertulis jelas oleh As-Samarqandi, seorang ahli nasab. Udah. Ini namanya Khatun Nasabah. Ya, sudah belum? Ya, terus. Di sini kalimatnya wa amma, di atas dulu, jangan kultu dulu. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad ibn Uraidi faqala ibnu Aniba Abu Muhammad al-Hasan ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa ar-Rumi min waladihi wa sakata an ghairihi. Ya, kita lihat di bawah, ditahqiq, ditalik lah. Umdatul Thalib halaman 245. Nah, kita cari di situ, mesti sama. Nah, sekarang ya, kultu ya, raaitu fi ba'di ta'aliq ma suratu qala al-muhaqqiquna bihadzal fan min ahli al-Yaman wa Hadramaut ya, kal Imam Ibnu Samrah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahibu kitab At-Talkhis wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdad wal Imam Abil Hub Al-Bar'i wal Imam Fadlul bin Muhammad Al-Bar'i wal Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Ibad Asy-Syami wa Syekh Fadlullah bin Abdullah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman bin Ihsan. Ya kan? Nah, di sini langsung tulisannya kharaja Sayyid Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladu Abdullah fi jam'in minal aulad wal qarabat wal ashab wal khadam minal Basrah wal Iraq ila Hadramaut wastaqarra muskina dzurriyyatihi wastaqala fihim bitarim bi Hadramaut ba'da tanaquli fil bildan wa tadarrub anil autan hikmatul malik al-manan. Oke. Nah, sekarang untuk mencari kebenaran bahwa ta'liq qultu fi ba'di ta'liq itu masuratuhu itu ya, coba kita lihat di dalam kitab Ibnu Samurah. Kita teliti dulu, ada nggak di dalam Ibnu Samurah menyebutkan hal tersebut. Karena Ibnu Samurah itu ya abad ke-6 loh. Itu tua. Asal bila ada di Ibnu Samurah ini terdapat nama tersebut, riwayat tersebut, tak Kiai Mat Rungkat, coba cek dulu ada nggak. Jangan-jangan cuman tulisan aja di sini disebutkan ada, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, ini jenengan lari sudah ya. Bukan lari. Sekarang berarti. untuk memverifikasi. Lari Begini loh. berarti. Enggak lari. Ini kita coba buktikan ada enggak. Di sini kan gini loh. Lafadznya gini loh. Qala al-muhaqqiquna. Dengarin dulu. Ya. Ya. Mulai Ya. lari ini. Loh, kamu yang lari. Ya enggak, kan tadi kan kita bahas memverifikasi Khatun kebenaran itu Nasabah. dengan jelas gitu loh. Ya, kita kan fokus Ayyuro Khatun Nasabah. Khatun Nasabah sudah ada, selesai kan? Tapi kalau Khatun Nasabah sudah ada, dari mana dasarnya? Nih. Masa Khatun Nasabah nggak ada sumbernya? Bingung kita. Kalau Nah. kayak gitu kan itu kembali kayak kita debat di Banten, ujung-ujungnya semua juga bisa aja gitu. Ya, Ini lanjut. kembali dong. Jadi informasi yang ditemukan. Konfirmasi ya, syarat pertama sudah ya. Ayyuro Khatun Nasabah terkonfirmasi, cuma Tengku mau neliti gitu kan?
Loh, iya kita buktikan benar tidak yang terdapat di dalam Ibnu Samurah. Ternyata kita teliti satu pun lembaran tidak menyebutkan sejarah ini. Gimana sih? Iya, lanjut. Antum sudah teliti belum di kitab Ibnu Samurah, Fuqahaul Yaman? Ini banyak sekali, Tengku. Kalau Iya, kalau memang itu gini, Coba Tengku, di gini. halaman berapa? Di halaman berapa ada? Saya tidak bawa kitab Ibnu Samurah, Tengku. Gitu loh. Iya, makanya gini, Gus. Kalau persiapan debat seperti itu sama Kiai Iman, ya, itu jebol, Ustaz. Jebol ente pada. Malu mendingan gak usah deh. Gitu. Tengku. Ada. Cuma ya, kitabnya ada saya bawa sekarang. Ada, Tengku. Jadi Ya gini udah, loh. kalau ada Tengku ini ya, silakan gini Tengku. Didengarkan dulu ya. Ya. Semua yang telah dikonfirmasi oleh para ulama itu sudah kita teliti. Itu. Nah, Tengku di sini itu sebenarnya diskusi santai hanya untuk mengetahui cara kaifiyatu itsbatin nasab, kan begitu. Kalau Iya. pakai kaifiyatu itsbatin nasab selesai. Jadi itu ya teman-teman, Tengku Qori dan Gus Wafi diskusi tentang masalah nasab Ba'alawi, yang mana menurut salah satu masing-masing ini mempunyai argumen tersendiri. Menurut Tengku Qori ya nasab Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah, dan menurut Gus Wafi sama ya, artinya sama itu sama memiliki argumen bahwasanya klan Ba'alawi ini masih tersambung. Jadi ini di sini saling adu argumen, saling adu kekuatan, saling adu dalil antara keduanya, Tengku Qori dan Gus Wafi ini ya teman-teman. Jadi sampai kapanpun kalau dibuat diskusi seperti itu tidak akan menemukan titik temu siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan mencari pembenaran apakah klan Ba'alawi ini benar-benar turunan Nabi atau bukan. Itu masih perlu banyak kajian-kajian ya, dan harus ada salah satu yang mengalah gitu ya, biar ada titik temu. Tapi kalau menurut penelitian dari Kiai Haji Umayduddin Usman Al-Bantani, menurut ilmu nasab, ilmu sejarah, dan tes DNA itu menunjukkan bahwasanya klan Ba'alawi ini tidak terbukti tersambung kepada Rasulullah, artinya putus, bukan cucu Nabi ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.